Kampus Institut Tazkiyah berupaya untuk mendidik dan menghasilkan generasi muslim yang memiliki kompetensi dan komitmen untuk berbisnis dan berkreasi dengan mempertahankan input tazkiyah, yaitu kemurnian, proses kemurnian, dan hasil dari kemurnian. Berangkat dari nilai-nilai luhur tersebut, mari kita pelajari bagaimana menerapkan etika Islami melalui praktik tata kelola yang adil dan bertanggung jawab, dengan menjunjung tinggi amanah dan transparansi. Inilah sebuah presentasi yang dipersembahkan oleh Ibu Aineti Sumidartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Tata Kelola Etika Bisnis Islam dengan judul Membangun Etika Bisnis Islami melalui Praktik Tata Kelola yang Adil dan Bertanggung Jawab dengan Amanah dan Transparan. Saya sebagai mahasiswa dari Tazkiyah University dengan nama Aineti Sumidartini, NIM 2420407002 dari Prodi Magister Akuntansi Syariah Tazkiyah University Sentul Bogor 2025. Membangun etika bisnis Islami melalui tata kelola adil dan bertanggung jawab. Etika bisnis Islami menjadi fondasi penting di era modern yang penuh tantangan, nilai-nilai membimbing, praktik bisnis yang adil dan bertanggung jawab. Dalam dunia bisnis global, implementasi prinsip-prinsip Islam memberikan kerangka moral yang kokoh untuk menghadapi kompleksitas pasar. Konsep dasar etika bisnis Islami ada Al-Quran dan hadis, yaitu sumber utama nilai-nilai etika. Ada keadilan, yaitu keseimbangan hak dan kewajiban. Ada kebaikan bersama, manfaat untuk semua pihak. Keberkahan, yaitu ridho Allah dalam setiap transaksi. Di sini ada prinsip-prinsip utama etika bisnis Islami yang ada adalah keadilan atau al-adl, memperlakukan semua pihak secara adil, tidak ada diskriminasi atau keberpihakan yang merugikan. Untuk amanah atau kepercayaan, menjalankan tanggung jawab dengan penuh integritas, menjaga kepercayaan yang diberikan. Transparansi, keterbukaan informasi yang relevan, tidak menyembunyikan fakta penting dari pihak terkait. Menghindari praktek terlarang, yaitu menjauhkan diri dari riba, ghar, atau ketidakjelasan, dan segala bentuk penipuan. Untuk praktik tata kelola bisnis yang adil, di sini ada bagi hasil adil, yaitu menerapkan sistem mudharabah dan musyarakah dan profesional. Untuk hak karyawan, mengelola hak dan kewajiban secara seimbang. Untuk kepatuhan, syariah mematuhi peraturan dan fatwa yang berlaku. Kemitraan berimbang, yaitu membangun hubungan usaha yang saling menguntungkan. Ada kunci amanah dalam pengelolaan bisnis, yaitu kuncinya satu, kejujuran finansial, ada kesetiaan kontraktual, dan ada perlindungan hak. Untuk kejujuran finansial, ada laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa manipulasi data. Transparansi dalam pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Untuk kesetiaan kontraktual, yaitu memenuhi janji dan kesepakatan dalam kontrak bisnis tepat waktu. Menghindari wan prestasi dan pengingkaran perjanjian. Untuk perlindungan hak, ada menjaga kepentingan konsumen dengan produk berkualitas, memastikan perlakuan adil terhadap semua mitra usaha. Penerapan transparansi di lingkungan bisnis, yaitu ada keterbukaan keputusan, proses untuk pengambilan keputusan yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Untuk laporan berkala, di sini publikasi informasi keuangan dan aktivitas perusahaan secara periode. Budaya anti korupsi, yaitu penolakan terhadap suap dan praktik korupsi di seluruh perusahaan. Manfaat bisnis dengan tata kelola Islami ada 87%, yaitu peningkatan kepercayaan. Stakeholder dan pelanggan lebih loyal pada bisnis beretika Islami. 63%, yaitu reduksi konflik, penurunan signifikan dalam perselisihan bisnis dan masalah hukum. 75%-nya pertumbuhan berkelanjutan. Bisnis Islami menunjukkan ketahanan ekonomi jangka panjang. Untuk kesimpulan dan rekomendasi, ada relevansi strategis. Etika bisnis Islami terbukti relevan dalam dua usaha modern. Edukasi berkelanjutan, yaitu perlunya pelatihan dan pengembangan budaya organisasi yang konsisten,
Kolaborasi multi-pihak yaitu mendorong semua elemen untuk mempraktikkan bisnis yang adil dan amanah. Visi jangka panjang yaitu membangun ekosistem bisnis Islami untuk kemakmuran bersama. Terima kasih, selamat malam, dan inilah hasil dari presentasi untuk tugas ujian tengah semester di Universitas Tazkiyah tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didirikan pada tahun 1999, Institut Tazkiyah merupakan perguruan tinggi yang memiliki kiprah besar dalam perkembangan ekonomi syariah Indonesia. Yayasan Tazkiyah mendirikan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah yang mendapatkan izin operasional pada tahun 2001. Sejak awal didirikan, Institut Tazkiyah merupakan tempat belajar generasi muda yang datang dari berbagai daerah di Indonesia dan berbagai negara yang memiliki spirit membumikan ekonomi syariah. Didukung oleh International Organization for Standardization 9001 tahun 2008, Institut Tazkiyah memiliki sistem kualitas pendidikan dan manajemennya dengan predikat baik dan sangat baik. Institut Tazkiyah memiliki keunikan pada sistem pendidikannya, yaitu pada tahun pertama, mahasiswa diharuskan untuk mengikuti program orientasi dan matrikulasi. Selama program matrikulasi, mahasiswa tinggal di asrama, sehingga memperoleh lingkungan yang kondusif untuk belajar, menyelesaikan tugas sepenuh waktu, akses ke internet, lingkungan yang kondusif untuk berkomunikasi dalam bahasa Arab dan juga bahasa Inggris, serta membentuk moral perilaku Islam. Tazkiyah juga memiliki program khusus, yaitu program Hafiz Trainer Diploma 3 sampai 30 juz. Institut Tazkiyah menyediakan berbagai program antara lain S1 Ekonomi Syariah, S1 Akuntansi Syariah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Hukum Ekonomi Syariah, S1 Pendidikan IPS, S1 Sistem Informasi, dan S1 Teknik Informatika. Tazkiyah bekerja sama dengan beberapa daerah di Indonesia dan universitas, baik dalam dan luar negeri, untuk membangun ekonomi Islam yang lebih kuat lagi, dan tentu menambah jaringan di seluruh Indonesia, bahkan sampai dunia. Tazkiyah juga telah membantu konversi belasan bank konvensional menjadi bank syariah, di antaranya Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, yang kini ketiganya bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia, Bank Danamon Syariah, Bank BTN Syariah, Bank BII Syariah, Bank NISP Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Sumut Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, Bank Sumsel Babel Syariah, Bank Jabar Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Jateng Syariah, Bank Jatim Syariah, Bank NTB Syariah, Bank Sumsel Bar Syariah, Bank Exim Syariah, dan Custody Citibank Syariah. Dan juga telah membantu mendidik lebih dari 25.000 praktisi keuangan tentang Islamic Finance Syariah. Dengan berbagai macam prestasi yang diraih mahasiswa dan juga dosen Tazkiyah, membuktikan bahwa Tazkiyah dapat bersaing di bidang akademik maupun non-akademik, baik tingkat lokal dan internasional. Di luar kegiatan perkuliahan, mahasiswa juga aktif dalam berbagai organisasi intra-kampus dan unit kegiatan mahasiswa yang dapat mengasah soft skill mahasiswa untuk terjun ke dunia nyata. Bersama Institut Tazkiyah, masa depan ekonomi Islam Indonesia dimulai di sini.